Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafas Sanjaya dengan NPM 2413024668. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Kingdom Protista. Perlu kita ketahui, Kingdom Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista. Protista adalah kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler atau multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti, memiliki dinding sel atau tidak. Cara hidup secara fotoautotrof atau heterotrof, bersifat aerob atau anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis. Reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Berdasarkan sifat-sifatnya, Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Protista mirip hewan, protozoa, Protista mirip jamur, dan Protista mirip tumbuhan, alga. Protista memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri protozoa. 1. Organisme sel satu dan eukariotik. Protozoa adalah organisme bersel satu dan mempunyai inti sel eukariotik yang dilindungi oleh membran inti, sehingga substansi kromosomnya terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti. Yang kedua, organisme heterotrof. Protozoa itu termasuk organisme heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri untuk bertahan hidup, sehingga perlu memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisinya. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuk tubuh berbeda dalam siklus hidupnya. Protozoa memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Beberapa protozoa memiliki fase vegetatif yang bersifat aktif yang disebut tropozoid dan fase dorman dalam bentuk cista. Tropozoid akan aktif mencari makanan dan bereproduksi selama kondisi lingkungan itu memungkinkan. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, maka protozoa akan membentuk kista. Kista ini merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan berdinding tebal. Mirip dengan endospora pada bakteri, kista mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Yang selanjutnya yaitu cara berkembang biaknya. Umumnya itu protozoa berkembang biak dengan cara membelah diri, namun ada juga yang secara konjugasi. Yang kelima, alat gerak. Protozoa itu memiliki beberapa jenis alat gerak, di antaranya kaki semu, yang bisa disebut dengan pseudopodia, bulu getar, cilia, dan bulu cambuk, flagellum. Yang keenam, ada cara hidupnya. Protozoa mendapatkan nutrisi dengan cara holozoik, memakan organisme hidup lain. Saprozoik memakan organisme yang telah mati. Holofitik atau autotrof dapat membentuk makanan sendiri melalui fotosintesis. Hingga saprofit, yaitu menyerap zat yang terlalu di sekitarnya. Selain itu, protozoa mempunyai 2 jenis cara hidup. Ada yang hidup dengan cara berkelompok, ada juga yang hidup sendiri. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis protozoa. Jenis protozoa yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama ada Rhizopoda. Kelompok yang pertama adalah Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu atau akar. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma yang menunjuk. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia juga berfungsi sebagai alat yang memangsa makanan. Beberapa jenis Rhizopoda memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika. Kelompok organisme ini dapat ditemukan di danau atau kolam. Berikut adalah merupakan ciri-ciri Rhizopoda yang menarik untuk kita ketahui. Rhizopoda adalah kelompok protista mirip hewan yang memiliki tubuh bersel satu, yang bisa disebut dengan uniseluler, dan tidak memiliki bentuk tubuh tetap karena tidak dilindungi oleh pelikel. Ciri khas utama Rhizopoda adalah alat geraknya, berupa pseudopodia atau kaki semu, yaitu penjelurusan sitoplasma yang juga digunakan untuk menangkap makanan melalui proses fagositis.
fagositosisme. Rhizopoda bersifat heterotrof, memperoleh makanan dengan memangsa organisme kecil seperti bakteri. Mereka berkembang biak secara seksual melalui pembelahan biner dan hidup di berbagai habitat lembab seperti air tawar, laut, tanah basah, atau sebagai parasit dalam tubuh organisme lain. Contoh makhluk hidup dari kelompok ini itu adalah Amoeba proteus yang hidup bebas dan Entamoeba histolytica yang hidup sebagai parasit pada usus manusia. Berikut adalah gambar contoh anggota Rhizopoda, yaitu amoeba. Yang kedua ada Ciliata. Kelompok protista yang mirip hewan yang satu ini menggunakan silia atau rambut gitar sebagai alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel dan berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitostoma, mulut pada sel. Ciliata dapat hidup di perairan air tawar maupun air asin. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Ciliata, yang diantaranya yang pertama itu bersel satu uniseluler, bentuk tubuh tetap karena dilapisi pelikel, memiliki alat gerak berupa silia rambut gitar, bersifat heterotrof memakan organisme lain, memiliki dua inti sel, makronukleus dan mikronukleus, reproduksi secara seksual, pembelahan biner dan seksual, konjugasi, memiliki mulut sel untuk memasukkan makanan, hidup bebas di lingkungan berair dan kolam. Berair seperti kolam, sungai, dan danau. Contoh organisme yaitu Paramecium caudatum. Berikut adalah gambar Paramecium. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.